saya, akhirnya saya libatkan dia sebagai rewriting dari yang udah ada itu di rewrite lagi. Terus untuk Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat sekali lagi buat Pak Diraj dari di company dan keluarga almarhumah Vina yang udah jauh-jauh datang dari Cirebon ke sini, pemain-pemain yang luar biasa dan teman-teman pers semua yang mau datang. Ya pertama saya waktu lagi ditawarkan cerita ini, kita udah aware, oh ini ada kejadian emang itu tuh. Lalu saya baca-baca, oh my god, saya kejadian tragedi yang sangat mengenaskan gitu ya, dan sampai sekarang itu tadi kan justice-nya is not served properly gitu. Jadi masih ada tersangka yang belum tertangkap. Nah ini yang membuat saya apa ya, ya bisa dibilang kecewa sih sama hukum di negara ini yang tumpul ke atas dengan terus tajamnya ke bawah gitu. Jadi yang saya merasa harusnya sih bisa ketangkap gitu, harusnya maksudnya harusnya nggak seperti ini lah, harusnya keadilan dan hukum negara ini bisa diterapkan lebih baik. Dan ini moralitas apa ya, anak-anak geng motor ya, preman-preman di jalan ini yang semakin nggak bisa di luar kendali lah gitu. Geng motor ini udah bukan kenakalan remaja lagi, ini udah kriminalitas gitu kan ya. Saya jadi apa ya, agitated tuh apa ya, kayak gelisah sendiri gitu kan. Makanya saya semua ini harus dikerjakan, ini harus dibuat film ini. Film ini menjadi penting untuk dibuat karena dari prosesnya aja itu udah banyak terjadi hal-hal yang serupa gitu. Bahkan kemarin bulan lalu ya di Lampung juga kejadian anak 16 tahun diculik terus di abuse, sexual harass bareng-bareng sama maksudnya it keeps happening gitu di negara ini sih, di dunia dan negara ini gitu, terusnya gitu kan. Dan itu sangat menggelisahkan, apalagi saya punya anak perempuan gitu. Saya juga punya keluarga, relasi-relasi yang penyintas kekerasan seksual juga gitu. Jadi yang film ini menjadi penting dan saya ya itu tadi saya harus bikin ini film nih gitu. Jadi untuk mengangkat awareness dari para penonton sekalian semuanya secara umum, secara general, dan secara khususnya untuk para yang berwenang nih, yang berwajib, yang harusnya ditugaskan untuk menjaga ini semua akan tidak terjadi gitu. Itu sih awarenessnya. Tadi pertanyaannya apa ya? Udah dijawab. Oh, udah. Film yang banyak banget kejadian yang paling banyak gitu ya, terjadi hal-hal yang di luar dugaan, yang di luar Nurul, yang di luar Vika gitu ya. Di luar Nurul lagi kata-kata yang lagi in banget ya. Iya. Dari hari pertama kita sampai di Cirebon aja gitu kan. Ya saya udah mimpi macam-macam gitu kan, dan satu hotel tuh kru juga udah mimpi macam-macam gitu kan. Jadi yang pengalaman yang secara sosialnya dan secara spiritualnya itu sangat beda dari yang sebelumnya lah gitu kan. Jadi ya sampai maksudnya bisa dibilang juga kita mungkin karena kita mendalami terlalu dalam gitu ya cerita ini semuanya, karakter almarhumah Vina, dan kita benar-benar napak tilas dari kejadian-kejadiannya, tempat-tempatnya semuanya gitu. Kita kayak benar-benar kenal dengan almarhumah dan benar-benar tingkat kepeduliannya itu udah meresap banget gitu. Jadi yang kita merasakan, bahkan dari pemain sendiri gitu kan kadang merasakan kok kayak ada kehadirannya almarhumah pada saat di lokasi syuting gitu kan. Sampai ada yang viral itu pas kita di lokasi syuting yang jalanan macet banget itu, terus ada yang bilang bahwa oh dia ada di situ tuh gitu kan. Kayak gitu aja gitu kan. Dan itu bukan 1-2 orang yang ngalamin gitu. Jadi hampir banyak lah dari jajaran kru dan pemain yang merasakan pengalaman spiritual yang berbeda di film ini gitu. Jadi film itu langsung relate ke saya karena saya orang Cirebon nih, jadi emang ada lokal engagementnya lah, ada kedekatan lokal lah gitu kan, kedekatan value-nya kepada saya gitu. Ini harus emang it's meant to be gitu, kayak emang saya harus bikin ini gitu kan. Terus
Itu sebenarnya ini diawali dari awal tahun lalu ya gitu ya Pak ya. Dari awal kita ketemu dari awal tahun lalu dan udah jadi wacana gitu. Pemainnya berubah-ubah, saya belum ketemu dengan keluarga gitu kan, kita masih penjajakan, saya riset dulu. Kita waktu itu udah ada skenario dari Pak Dirmawan Hatta, pas lagi saya riset segala macem, karena emang kita butuh koneksi langsung nih antara saudara penulis. Akhirnya kita memutuskan ditulis ulang oleh Boti Umbara. Jadi kakak saya, akhirnya saya libatkan dia sebagai rewriting dari yang udah ada itu di rewrite lagi. Terus untuk lebih supaya upload lagi research kita, saya minta ke Pak Dinas, kita harus ketemu keluarganya gitu. Akhirnya pertengahan tahun lalu kalau nggak salah, apa masih awal itu. Oke, waktu akhirnya kita ke Cirebon, bertemu dengan keluarga. Kita ngobrol panjang dengan semuanya, dengan ayah dari almarhumah, dengan Mbak Mariana, dengan ibunya, dengan Abah gitu kan. Terakhir baru ketemu sama nenek yang waktu itu emang lagi kurang sehat ya nenek. Jadi nggak ngobrol panjang gitu. Tapi dari situ kita udah ada fotografik memorinya nih gitu, saya dan penulis gitu kan. Oh ini karakter seperti ini, semuanya udah kita fotografik lah gitu kan. Selain emang kita foto beneran juga gitu ya. Kita record audionya, kita record, bahkan ada yang ngambil video juga gitu. Jadi emang secara data lumayan akurat. Akhirnya dari situ kita terus tuh ngobrol sampai makan siang, kita ngobrol terus sampai akhirnya sampai sore kita benar-benar napaktilas ke tempat kejadian satu persatu gitu kan. Ini kemana dulu, apa yang terjadi ini di sini segala macamnya itu terus sampai detail banget sih gitu kan. Di semua tempat tuh ada video dan foto-fotonya gitu kan. Dan dari situ baru kita godok bareng-bareng, saya dan kakak saya Boti itu udah kita godok bareng. Terjadi ya udah penulisan draft 1, draft 2, kita diskusi juga sama Pak Diras dengan tim kreatif dari di company juga. Terus kita baru kita tentukan nih yang mana yang karakter-karakter yang boleh diperankan atau dan yang harus dihilangkan dan yang harus disamarkan gitu. Jadi memang kita disclaimer juga, jadi nggak semua karakter ada di dalam sini karena ada yang emang sengaja kita samarkan, ada yang nggak boleh ada institusi yang juga kita samarkan nama-namanya beberapa untuk menjaga aja supaya supaya film menjadi ya selain menjadi film based on true story, tapi juga nggak mengganggu semua yang nggak mau kita ganggu gitu. Kita menghormati mereka, para korban yang lainnya dan yang nggak mau disebutkan di sini, dan juga tetap menjaga film ini agar bisa mendapatkan entertainment value-nya. Kita tentukan tuh yang mana yang mau kita dramatisasi, yang mana yang harus akurat banget, itu kita putuskan dari skenario. Habis itu baru kita tentukan para pemainnya satu persatu, udah berganti-ganti tuh akhirnya kita lock di Naila, karena kita happy banget dengan penampilan dia di Siksa Neraka ya. Ketemu, oh ini Linda harus bagus banget di mainnya gitu kan. Kita cari dan ada satu rising star yang menurut saya very talented tapi masih underrated banget nih gitu kan, masih belum dikenal terlalu banyak filmnya yang besar gitu kan. Terakhir main di Sewa Dunia ya. Nah ini rising star nih di negara yang Bhinneka Tunggal Ika banget nih. Jadi bukan cuma film ini tapi kayak hampir banyak lah film-film yang emang ada pro dan kontranya pasti gitu. Ada yang suka, ada yang enggak, ada yang mempunyai ideologi yang berbeda, mempunyai prinsip yang berbeda. Kita hargai itu, dan semoga mereka menghargai kita juga yang punya prinsip yang berbeda dengan mereka, punya pemikiran, punya perasaan, punya sensibilitas yang atau moralitas yang berbeda juga dengan kita gitu. Jadi sangat menghargai, saling menghargai aja sih kalau saya. Saya menghargai yang kontra, saya juga menghargai yang pro. Tapi kalau kita berangkat dengan niat baik, gitu kan, tanpa maksudnya tujuan kita baik, saya percaya bahwa ya mudah-mudahan ujungnya juga diberi keberkahan dan kebaikan dari yang kuasa dan mudah-mudahan dari rakyat semua yang mendukung ini dan bisa memberikan outcome yang baik juga dari film ini sih. Gitu. Jadi kalau yang